surah nomor 3 ayat 15 sampai ayat 17. Bayangkan efek istighfar dalam ayat ini. Allah berfirman Al-Imran 15 sampai 17. Lilladzina attaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallahi wallahu basirun bil ibad. Ayat 15-nya, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Lalu ayat 17-nya Allah puji lagi, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustakfirina bil ashar. Terjemahannya, Allah mengatakan, bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang patuh dan tunduk kepada Allah, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Sekali Anda masuk ke surga, kepemilikan Anda abadi. Sekali Anda milikin istana itu milik Anda selamanya. Sekali Anda milikin pakaian itu selamanya. Sekali Anda miliki pasangan itu selamanya. Khalidina fiha. Di dunia kepemilikan sementara. Kereta yang Anda punya sekarang, mobil kalau kami di Indonesia, rumah, apa saja sementara. Kita kalau wafat meninggal dunia menjadi warisan. Tidak ada yang abadi. Tapi di surga kekal. Allah mengatakan mereka kekal di dalamnya. Dan untuk mereka ada pasangan hidup yang suci. Serta mereka akan mendapatkan ridho Allah. Lalu Allah mengatakan, Allah maha melihat hamba-hambanya. Siapa yang Allah janji dengan surga di sini? Yang begitu mulia dan kekal di dalamnya. Allah mengatakan, yaitu orang-orang yang berdoa. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Sebelum meminta surga, meminta yang lain, mohon ampunan dulu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkan kami dari azab neraka. Juga kata Allah, yang jadi ahli surga, orang-orang yang sabar atas ujian-ujian di dunia, jujur, taat, dan suka berderma, bersedekah. Serta orang-orang yang sibuk memohon ampunan pada akhir malam, sebelum subuh di waktu sahur. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya istighfar dan memohon maaf kepada Allah ini adalah ciri orang-orang beriman. Semua orang pasti bisa melakukan dosa. Tapi orang-orang beriman di saat mereka tergoda berbuat dosa, mereka segera mengingat Tuhannya lalu beristighfar kepada Allah. Itu yang Allah puji dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 135. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Demikianlah orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, maksudnya perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menanggapi ayat ini mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Ma min rajulin yudhnibu dzamban." Tidak ada seseorang yang melakukan satu dosa, thumma yaqumu 'inda dzikri dzambihi fayatatahhar. Kemudian dia segera bangkit, bangun, ya, mengingat dosanya tadi, lalu dia bersuci. Dia berwudu, thumma yusalli raka'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Thumma yastaghfirillaha min dzambihi dzalik. Kemudian dia memohon maaf kepada Allah, istighfar terhadap dosanya itu, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan maafkan. Thumma qara'a hadhil ayah. Kemudian Nabi SAW kata Abu Bakar membaca ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah ila akhir ayat. Yaitu orang-orang pada saat mereka melakukan perbuatan keji atau dosa, mereka tiba-tiba mengingat Tuhan mereka, maka mereka segera memohon maaf kepada Allah. Begitu juga dalam surah An-Nisa. Tentu ayat Al-Quran banyak, saya akan pilih beberapa ayat saja. Surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 110, Allah juga berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Siapa yang berbuat kejahatan
atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manusia, Anda kalau buat salah sama seseorang, Anda minta maaf 1 kali, mungkin dimaafkan. 2 kali, mungkin masih dimaafkan. Kalau Anda lakukan pada orang yang sama 5 sampai 6, 7 kali, 10 kali kesalahan, kira-kira Anda akan dimaafkan lagi tidak? Tidak usah orang lain, diri Anda sendiri. Kalau Anda teman kemudian berbuat salah, perbuatan yang sama, dia lakukan, dia ulang-ulang terus. Saya yakin sebagai manusia kita akan jenuh, bosan, tidak akan memaafkan. Tapi sangat berbeda dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan pernah memperdulikan dosa dan pelanggaran Anda selama Anda masih mau istighfar, selama Anda masih mau mengakui sebagai sebuah kesalahan. Dalam sebuah riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menanggapi surah An-Nisa tadi, surah nomor 4 ayat 110, dia mengatakan, akhbarallahu ibadahu bihilmihi wa afwihi wa karamihi wa si'ati rahmati wa magfirati. Allah telah memberitahukan hamba-hambanya tentang sifat santunnya, baik, dermawan, hilm, pemaafan, kemuliaannya, serta luasnya rahmat dan pemaafan atau ampunannya. Faman adnaba dzamban saghiran kana au kabira. Maka pastikan siapapun yang berbuat dosa pelanggaran besar ataupun kecil ataupun besar, thumma astaghfarallah, kemudian dia memohon maaf kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima. Pasti dia akan dapat Allah itu pengampun, enggak cukup sampai di situ. Bukan cuma ghafur, tapi rahima. Setelah Allah maafkan, Allah akan berikan dia rezeki. Allah akan berikan dia peluang. Anda kalau lihat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, sangat membenci Islam. Sampai ada seorang sahabat mengatakan waktu menjadi simpang siur informasi di tengah-tengah sahabat, mungkin enggak ya Umar bin Khattab masuk Islam? Karena setiap hari dia hanya keluar untuk menyiksa kaum muslimin. Maka ada seorang sahabat mengatakan, Umar tidak akan masuk Islam sampai unta masuk ke lubang jarum. Karena enggak mungkin, mustahil bagi mereka. Tapi pada saat hidayah datang, subhanallah, Umar bin Khattab bertobat kepada Allah, masuk Islam, dan betul-betul bukan cuma ghafur tapi rahimah. Allah mengasihi Umar bin Khattab, Allah memberikan peluang sampai dia menjadi pemimpin kaum muslimin dan menjadi salah satu yang dijamin masuk surga. Ini luar biasa. Dan dikatakan, walau kanat, masih lanjutan perkataan Abdullah bin Abbas, walau kanat dhunubu a'zam minas samawati wal ardi wal jibal. Walaupun pelaku dosa itu dosanya lebih besar daripada langit dan bumi serta gunung-gunung, tetap juga Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkannya. Dan sekian banyak hadis-hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan masalah, yaitu ayat-ayat Al-Quran ya. Namun saya melihat tidak mungkin saya jelaskan semua karena ayat istighfar ini terlalu banyak ayatnya yang memotivasi kita untuk segera bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala.